Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang apa bukti seseorang hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita, sekalipun sedikit yang dipilih, setiap kita menjadi bagian dari orang yang dipilih itu. Karena kalau kita bukan menjadi bagian yang dipilih, saudara, itu artinya hidup kita akan berakhir di neraka. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat ini berakibat neraka sampai selama-lamanya, berakibat penderitaan sampai selama-lamanya. Tidak terbayangkan saudara, penderitaan sampai selama-lamanya. Itu artinya saudara, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya saya dan saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memanggil semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang yang meresponlah yang akan menjadi orang pilihan. Tetapi bukan berarti orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian menjadi orang Kristen otomatis juga menjadi orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang mencoba untuk mengikut Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Tapi biarlah sekali lagi saudara, biarlah saya dan saudara, setiap kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kekuatan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa buah dari pemberitaan Injil yang telah dia lakukan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat Tesalonika, telah menghasilkan buah. Di mana dia beritakan Injil itu dengan penuh kesungguhan. Paulus berkata, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Jadi Paulus dengan sungguh memberitakan Injil kepada mereka, dan kekuatan Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika, saudara. Dan kemudian ayat yang keempat Paulus menegaskan, dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus menegaskan bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika, bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apa bukti atau apa ciri, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh jemaat Tesalonika sehingga Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, untuk membuktikan bahwa kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya percaya, setiap kita rindu menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita semuanya menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu, saudara. Saya ada di dalamnya, saudara ada di dalamnya. Nah sekarang, apa bukti, apa ciri, bagaimana perjalanan hidup yang dijalani oleh orang yang merupakan pilihan Tuhan? Ketika Paulus berkata di ayat 4, dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kemudian ayat 3 dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi kenapa Paulus dengan yakin mengatakan bahwa jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat pilihan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, di zaman ini terlalu banyak orang yang menyatakan diri mereka menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak jelas iman mereka. Banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya sendiri sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, terlalu banyak orang yang saya lihat, orang-orang yang datang ke gereja, tujuan mereka apa, saudara? Supaya nanti kalau aku mati ada yang menguburkan, hanya sejauh itu. Supaya nanti kalau aku mati ada yang ngurusi, hanya sejauh itu. Itu sebabnya melihat hal seperti itu, saudara, akhirnya saya buat pemuritan di gereja. Karena saya rindu bahwa orang-orang yang datang itu, sekalipun mungkin pada awalnya tujuannya salah, tetapi akhirnya mereka dididik dan iman mereka tumbuh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah iman saudara jelas? Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, sudahkah saudara benar-benar menjadi orang beriman? Ataukah saudara hanya sekedar ikut-ikutan? Hanya sekedar beragama? Sudahkah saudara punya iman yang sungguh? Dan iman itu, saudara, bukan hanya sekedar perkataan,
Tetapi di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman mereka itu dibuktikan dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka buktikan iman mereka melalui tindakan dan perbuatan mereka. Saat ini, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus ada bukti, saudara. Harus ada tindakan yang membuktikan memang bahwa kita orang beriman. Di mana selanjutnya Paulus mengatakan, saudara, bahwa di ayat 6 misalnya, dia berkata, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi ada tindakan dari iman mereka, di mana mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka mentaati apa yang benar. Mereka menjalani kehidupan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti, mentaati firman Tuhan, saudara. Itulah bukti iman. Itulah bukti tindakan iman yang mereka lakukan, yang mereka buktikan. Hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang beriman sebagai bukti saudara orang pilihan? Apa bukti saudara beriman? Apakah saudara sudah menghidupi perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai bukti saudara orang beriman? Saudara mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bukti saudara beriman. Ada tindakan-tindakan yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Saudara, di jemaat mula-mula, untuk menjadi orang beriman, ada harga yang harus mereka bayar, saudara. Terkadang harus menderita, terkadang harus berkorban. Tetapi di jemaat mula-mula, kalau mereka menjadi murid Kristus, memang benar-benar mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman. Mereka tunjukkan pekerjaan iman mereka, di mana mereka siap menderita, siap berkorban demi Kristus. Demikian juga hari ini, saudara. Harus ada bukti pekerjaan iman kita. Dan orang yang menjadi pilihan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar beriman. Dan imannya bukan sekadar kata-kata, tapi ada bukti dari imannya, di mana dia sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan, sungguh-sungguh siap rela berkorban dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga Paulus berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Karena mereka atau jemaat di Tesalonika itu benar-benar hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus kemudian berkata juga kepada mereka, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu kemudian usaha kasihmu. Jadi orang-orang yang menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, buktinya adalah mereka hidup dalam kasih. Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus tidak mungkin tidak hidup dalam kasih, saudara. Karena Kristus itu sudah ada dalam dirinya, Yesus itu sudah ada dalam hatinya, dan Allah yang adalah kasih itu, kalau itu sudah ada dalam kasih dirinya, saudara, maka kasih itu akan meluber kepada orang lain, tersalur kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Maka dia akan hidup mengasihi orang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh jemaat Tesalonika, di mana mereka hidup dalam kasih dan ada usaha kasih yang mereka nyatakan, yang mereka tunjukkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukti kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi. Apakah hari ini kita sudah hidup mengasihi? Bahkan standar firman Tuhan berkata, saudara, bahwa musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Terkadang mungkin ada orang berkata, enak sekali dia kalau aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Terlebih lagi aku dituntut untuk mengasihi dia, padahal dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap saya.
Saudara, sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, oleh karena dosa-dosa dalam diri kita, kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita sudah didamaikan, kita dipilih, kita dikasihi, bukti kita sudah mengalami kasihnya, kita pun seharusnya hidup mengasihi. Mampu mengampuni, bahkan mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, berniat tidak baik sekalipun kepada kita. Karena sekali lagi, saudara, sering saya katakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke pemukiman penduduk. Dan kemudian dia pergi ke satu rumah atau ke satu pondok, saudara, dan dia menjalar di sana. Kebetulan ada gergaji tangan yang terletak di lantai. Ketika ular ini lewat dari sana, akhirnya gergaji itu tersangkut di perutnya. Ketika ular merasa sakit, ular itu melilit gergaji ini. Bayangkan, saudara, kalau gergaji tangan di mana ada gerigi-geriginya yang tajam itu dililit oleh ular. Saudara, ketika ular ini melilit, dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, dia makin marah dan dia makin lilit lagi. Semakin dia lilit, makin sakit lagi. Bahkan mulut dari gergaji tangan itu masuk ke dalam tubuhnya, melukai tubuhnya. Ketika dia merasa sakit, dia lilit lagi, dia cengkram lebih kuat. Bayangkan, saudara, semakin dia cengkram lebih kuat, semakin dia merasa sakit. Bahkan badannya bisa putus oleh karena cengkramannya itu. Tidak jauh demikian halnya, saudara, dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam. Semakin orang dendam, semakin kuat dalam dendam dan marahnya, maka sama seperti ular tadi, dia semakin melilit gergaji itu akan semakin menyakiti kita, saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita mampu mengampuni siapapun. Mungkin saudara berkata, dia begitu jahat terhadap saya. Sejahat apa dia terhadap saudara dibandingkan dengan kejahatan saudara terhadap Tuhan? Jadi kalau Tuhan pun mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, bahkan ketika kita hidup mengasihi, kita yang diuntungkan. Jadi yang kedua, bukti atau ciri hidup orang pilihan Tuhan itu adalah hidup dalam kasih. Dan bukti yang ketiga, saudara, selanjutnya dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang ketiga, saudara, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka jelas, di mana pengharapan mereka adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Dan pengharapan mereka adalah pengharapan kekal. Saudara, terlalu banyak orang-orang Kristen menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, pengharapannya sebatas perkara-perkara dunia. Dia hanya berharap ikut Tuhan, pengharapannya adalah memperoleh materi, memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan. Itu semuanya baik. Saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang diberkati Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara jadi orang kaya. Tetapi di atas semuanya itu, saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kekekalan. Bukan sekedar hidup di dunia ini, saudara, tapi pengharapan akan kekekalan. Dan jemaat Tesalonika, mereka punya pengharapan itu, dan mereka bertekun dalam pengharapan itu, sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun berat perjalanan hidupnya, tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu, saudara.
Mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu. Jadi saudara, di sini kita sudah belajar bahwa ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam iman. Yang kedua, ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, dia hidup dalam pengharapan. Hari ini saudara, pastikan saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara pastikan saudara orang pilihan Tuhan. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Lakukan yang terbaik saudara, lakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan dalam semua hal, kita harus melakukan yang terbaik. Tapi di atas semuanya itu, hal yang saya mau menegaskan juga saudara, pastikan saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman dalam semuanya itu, hidup berdasarkan kasih dalam semuanya itu, dan kemudian hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Maka pada akhirnya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran.
Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sangat
akan